Apa kabar Mitra TA TV? Senang sekali saya Septando Hisyaf kembali hadir menyapa Anda di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Monumen Pers Nasional. Tentu saja berbicara tentang dunia pendidikan di tengah pandemi, kita harapkan semua masyarakat, seluruh elemen pendidikan tetap sehat tentu saja dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, mengurangi mobilitas. Kita bersama-sama sepakat untuk memutus penularan COVID-19. Dunia pendidikan harus tetap berjalan apapun itu, maka dari itu peran dari unsur-unsur yang ada di dalamnya, hadirnya sebuah museum, monumen nampaknya menjadi hal yang terpenting untuk mengedukasi masyarakat. Kementerian Kominfo nampaknya memberikan sebuah hal yang sangat relevan dengan dunia pendidikan, khususnya dalam merevitalisasi museum-museum yang ada di dalamnya. Senang sekali saya sudah bersama Profesor Dr. Widodo Muktio, pakar komunikasi, praktisi yang luar biasa. Kita akan berbicara tentang bagaimana peran Kominfo. Profit, kabar baik, sehat? Alhamdulillah, Mas. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Tentu di ruangan yang ini ya? Di Monumen Pers yang sudah sangat dekat sekali dengan anak muda. Tinggal touchscreen saja. Nah, ini salah satu contohnya di belakang kita. Terlepas dari itu, Profit, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentu memiliki banyak wadah untuk dunia pendidikan. Salah satunya ada Monumen Pers, ada museum-museum yang lain. Berbicara tentang kita masa lalu dulu, Prof. Sehingga memang nampaknya perlu hal-hal yang harus diperbaiki untuk saat ini. Profit. Iya, jadi memang kita ini sampai hari ini setelah reformasi, kementerian dulu ada kementerian Departemen Penerangan, kemudian dilikuidasi, kemudian sampai hari ini muncullah apa yang disebut dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di situ ada dua kajian besar tentang informatika, infrastruktur, dan teknologi, sedangkan yang komunikasi ini menyangkut humanity-nya, termasuk semangkut bagaimana kita membangun kebersamaan sosial, cohesiveness sosial, agar supaya bangsanya nanti maju secara infrastruktur, tetapi komunikasinya tetap menjadi pedoman kehidupan berbangsa bernegara, termasuk bahwa Presiden sudah memberikan membangun karakter, tidak hanya membangun teknologi tapi membangun karakter, dan itulah Kominfo dalam hal ini punya dua kegiatan yang penting untuk komunikasinya, yaitu di Solo ini ada Monumen Pers, kemudian di Jakarta itu ada Museum Penerangan. Dua-duanya itu sebetulnya merefleksikan sejarah panjang bangsa Indonesia sampai seperti ini. Ternyata para tokoh-tokoh pejuang itu salah satunya adalah aktivis-aktivis komunikasi, aktivis-aktivis media. Nah, kalau yang di Solo ini betul-betul kelihatan sekali, termasuk Monumen Pers ini kan ini semangati oleh Pak Mangkunegoro VII waktu itu ya, di mana kemudian ini menjadi peninggalan bersejarah. Bahkan di sini tempatnya Persatuan Wartawan Indonesia melakukan kongres yang pertama kali tahun 1946. Termasuk juga kemudian diresmikan waktu itu Presiden Soeharto. Ini menjadi betul-betul kegiatan tidak hanya mengumpulkan benda-benda komunikasi lama, tetapi betul-betul menjadi dokumen bersejarah. Nah, yang di Jakarta itu diinisiasi oleh waktu itu Menteri Pak Harmoko dan Ibu Tien Soeharto. Itu juga ingin menunjukkan bagaimana ada orang Indonesia itu kalau mau lihat tentang sejarah komunikasi sejak zaman kemerdekaan itu bisa dilihat. Nah, pada periode 2020 ini kami melihat bahwa ini tidak boleh hanya museum itu orang tua, monumen itu kayak kuno gitu ya. Nah, kita revitalisasi. Nah, oleh sebab itulah sebenarnya saya berharap teman-teman generasi muda, milenial, bahkan zilenial gitu ya, silakan nanti berkunjung ke monumen ini supaya supaya tahu bahwa ternyata monumen itu bisa menjadi tempat hiburan, menjadi tempat selfie gitu ya, menjadi tempat edukasi dan dengan format yang up to date, tidak lagi kayak dulu. Dan ini sebenarnya model di negara-negara maju sudah. Jadi museum itu justru menjadi sesuatu yang menghibur, menjadi sesuatu yang mendidik masyarakat. Nah, itu yang sekarang ini saya melihat di Kominfo mulai didorong, dan di 2020 ini insya Allah saya melihat di Monumen Pers ini sudah tertata, sudah pendekatan kekiniannya ada.
tinggal kita meyakinkan pada ini mengenalkan, mensosialisasi itu yang saya kira menjadi tugas Kominfo. Dan seperti yang di belakang kita ya Prof ya, artinya menggambarkan kongres seperti apa saat itu pun sudah bisa dilihat. Gitu ya, betul, tidak hanya sebatas tulisan saja yang, apalagi kalau kita berbicara soal tulisan, mungkin anak-anak sekarang dengan Google saja sudah mendapatkan banyak info, tapi merasakan betul. Nah pertanyaan begini Prof, apa yang sudah dibuat memang terkadang sulit ketika mempertahankan atau bahkan melestarikan, kira-kira seperti itu. Ini sudah dibuat dan katakanlah sedemikian rupa direvitalisasi. Apa lantas yang harus dilakukan oleh katakanlah Kominfo sendiri, kemudian Monumen Pers dan masyarakat agar ini bisa terlaksana dengan baik ke depannya? Yang pertama saya juga ingin memberikan ucapan selamat kepada Pak Wali Kota yang baru ya Mas Gibran. Betul. Yang kemarin juga kami ajak ke sini sebelum dilantik untuk tahu, dan kemudian beliau saat hari pers waktu itu. Ya, hari pers, dan juga minggu berikutnya kami undang, kami tunjukkan ini dan beliau wah ini cocok untuk masyarakat Indonesia khususnya di Solo dan sekitarnya ini untuk bisa melihat secara kekinian, tetapi itu sebetulnya merefleksikan perjuangan para pendiri bangsa yang bergerak di bidang media dan komunikasi. Nah ini menjadi penting, dan kami nanti juga akan berkolaborasi dengan Pemkot dan juga dari sisi Kominfo, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Nah itu yang saya kira ini betul-betul kita ingin membangun peradaban melalui cerita-cerita lama yang menginspirasi, memotivasi generasi muda. Nah itu target kita. Targetnya memang tetap dengan bagaimana menggandeng pimpinan daerah ini bisa kemudian turun ke masyarakat, bisa mensosialisasikan itu. Prof, ini berbicara soal peran di dunia pendidikan, Prof. Nanti kita akan membahas di segmen berikutnya. Ada hadir Ketua PGRI dan Dewan Pendidikan, Prof. Sebelumnya, tapi dari Profit melihat sebetulnya apa sih komunikasi yang harus bisa dibangun oleh insan-insan pendidikan agar memang ini adalah fasilitas loh yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Lantas ini bisa tersalurkan ke peserta didik, ke generasi mereka agar perannya bisa benang merahnya tetap tersambung, Prof. Kami sebetulnya berharap Monumen Pers ini nanti tidak hanya pendekatan teknologi, tapi pendekatan humanity-nya juga Artinya sekarang ini sudah mulai ada satu sekolah yang datang ke sini, beliau dengan kameranya men-shoot, tetapi secara virtual yang di rumah dengan Zoom melihat itu. Kemudian kayak kuliah, tapi yang datang di sini gurunya. Nah, itu juga sudah langkah maju buat sekolah, dan nanti akan dibahas oleh Dewan Pendidikan dan juga PGRI. Dan yang kedua sebetulnya kemarin Pak Wali Kota, Pak Gibran itu sudah menyampaikan kalau sudah begitu nanti masing-masing sekolah kita ajak ke sini tetapi bergantian. Misalkan 15 orang ya, supaya kalau gurunya sudah mau ngantar 15 kan social distancing-nya terjaga. Tetapi kejenuhan beliau teman-teman daring ini teratasi, terobati dengan bisa datang ke sini sehingga langsung. Nanti kami berharap teman-teman Monumen Pers ini bisa mengundang, tapi dijadwal ya supaya nanti ini mengobati rindu itu, tetapi memang disiplin protokol kesehatannya harus. Nah, tetapi dengan teknologi, dengan tempat-tempat yang sudah nanti dia selfie dan lain sebagainya itu mudah-mudahan akan pada satu sisi mengurangi kejenuhan di tengah pandemi ini, pada sisi yang lain ini nanti akan menjadi pendidikan yang mengena, dan ini semua lini sudah kita tata. Jadi tidak hanya di ruang ini, di belakang, di samping, bahkan ada radio kambing dan semacam-macam lah ya. Jadi ini nanti menjadi tempat untuk pendidikan yang menghibur kepada masyarakat dunia pendidikan. Sebuah wahana edukasi yang lengkap sekali lagi ya untuk bisa mempelajari. Baik Prof, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, tentu untuk mengakhiri segmen pertama, karena Prof juga banyak agenda, untuk mengakhiri segmen pertama, tentu untuk kita berada di Solo saat ini, posisi Monumen Pers, sedangkan kementerian ada di Jakarta. Artinya memang perlu sosok yang tepat untuk bisa tetap menghubungkan bagaimana program-program pemerintah pusat pun bisa tergambarkan di Monumen Pers. Lantas apa yang harus dilakukan siapapun yang kemudian bisa meng-create itu agar lebih baik, Prof? Ya, jadi di sini kan selama ini kita hanya bekerja sama dengan dinas-dinas yang relevan dengan kebudayaan, permusiuman. Nah, sekarang kita extend, kita perluas dengan kegiatan yang bernuansa pendidikan, berikutnya yang bernuansa dengan pariwisata, yang bernuansa dengan pemuda olahraga. Jadi kita extend agar supaya handar beninya handar beninya Monumen Pers itu bisa improve, berkembang, dan
sekali lagi memang tahun ini tahun sosialisasi edukasi, bahkan rebranding kita itu Baik. rebranding supaya Monumen Pers itu tidak selalu kalau lewat sini itu mesti gelap gitu ya. Ini kan sekarang sudah kita buat dan nanti kami juga akan bincang-bincang dengan teman-teman pengelola bagaimana kekiniannya itu ada, bahkan di luar itu boleh lampu klip-klip yang kayak, karena pendekatan misalkan negara-negara maju di Eropa, di China itu kan kalau malam justru sarana promosi gratis, hanya modal PLN aja listrik, tetapi betul-betul dia akan bicara banyak kepada masyarakat yang lewat sini. Itu yang kita harapkan. Artinya memang kita betul-betul melepaskan ego sektoral ya, tidak hanya ini adalah milik Kementerian Kominfo saja. Pendidikan ayo kita bergabung, kebudayaan ayo kita bergabung, bisa sama-sama handar beni. Terima kasih Prof Wid waktunya. Sehat selalu Prof. Siap. Tentu saja. Dan kita akan melanjutkan, masih ada segmen selanjutnya di Ngobrol Pintar bersama Monumen Pers. Kita akan menghadirkan Ketua PGRI Kota Surakarta dan Ketua Dewan Pendidikan Kota Surakarta. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngobrol Pintar bersama Monumen Pers Surakarta. Dan tentu saja kita melanjutkan kembali perbincangan di kesempatan kali ini, melihat peran dari museum yang sudah dilakukan sebuah revitalisasi, harapannya mampu menjadi bagian dari dunia pendidikan agar mampu melihat dan juga mempelajari yang ada di dalamnya. Selain itu, pendidikan di tengah pandemi nampaknya perlu banyak hal-hal kreativitas. Dan kali ini kita tepat sudah hadir bersama saya, Wakil Ketua PGRI Kota Surakarta, Bapak Dr. Sugiaryo. Pak Gi, senang sekali bisa berjumpa. Sehat Bapak? Sehat selalu. Alhamdulillah. Dan hadir bersama kami juga Ketua Dewan Pendidikan Kota Surakarta, Bapak Dr. Andes Haji Joko Rianto, SHMHMM. Pak Joko, senang sekali. Selalu sehat. Amin. Saya sering berjumpa dengan beliau, mungkin saat dialog-dialog juga waktu itu. Banyak hal-hal yang mungkin bisa kita coba gali bersama Pak Gi maupun Pak Joko. Pak Giaryo, ini berbicara soal pendidikan, artinya kita sudah hampir memasuki bulan ke-11, hampir 1 tahun pandemi. Secara umum, dari PGRI sendiri melihat sebetulnya hal-hal inovasi pendidikan, termasuk nanti salah satunya adalah museum. Apa yang memang harusnya dilakukan oleh para pendukung-pendukung pendidikan ini sendiri, Pak Giaryo? Baik, terima kasih. Selamat sore. Ya. Sebelum saya memberikan jawaban ini, saya menyampaikan terima kasih ya, terkait dengan masalah situasi kondisi pendidikan saat ini. Kita memang mau tidak mau, senang tidak senang, kita memang harus mengikuti arus. Baik. Masa pandemi ini memang masa yang serba sulit ya. Tapi di dunia pendidikan memang kita ambil maknanya. Dengan masa pandemi ini, maka menuntut semua pihak yang ada di dunia pendidikan, terutama guru, dituntut harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terutama. Teknologi terkini. Karena sekarang ini kan tidak mungkin bisa pembelajaran tatap muka. Harus pembelajaran menggunakan daring. Dengan pembelajaran daring ini sudah barang tentu ya harus menguasai teknologi, aplikasi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, bagaimana dunia pendidikan terutama guru ini bisa memanfaatkan fenomena ini, kesempatan ini dengan menguasai teknologi. Dan memang berat nampaknya. Karena kalau kita lihat dari kondisi guru selama ini, ini banyak guru-guru yang usia tua. Baik. Saya melihat guru-guru yang usianya di atas 50 tahun, kalau dituntut dengan cepat menguasai teknologi pembelajaran, menguasai IT yang berbasis internet, ini yang perlu proses, perlu belajar. Oleh karena itu, PGRI telah membentuk satu institusi atau lembaga Smart Center Learning. Smart Center Learning.
ini memberikan pembelajaran kepada guru-guru Ya. agar supaya guru-guru bisa menguasai teknologi ini yang dapat diaplikasikan Oke. dalam pembelajaran kepada para peserta didik. Nah, ini adalah upaya dari Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI ini pun membuat sebuah Smart Center Learning. Ya, termasuk di Solo sudah ada. Salah satunya ada di Solo. Nah, saya ke Pak Joko Rianto. Pak Joko, dari sama catatan secara umum 11 bulan ini melihat dari upaya pemerintah pusat diterapkan di provinsi hingga ke daerah, nampaknya juga masih banyak tantangan di sana sini. Pak Joko menilai seperti apa? Ya, sejak diberlakukannya KLB di sini, ini memang guru harus dituntut untuk paham dan piawai untuk melakukan inovasi. Terutama dengan adanya daring, maka guru-guru harus pintar dalam memainkan IT. Oke. Maka sekolah membuat tim daring di setiap sekolahan, sehingga ini bukan Superman tapi super tim. Betul. Betul kata Pak Dr. Sugiaryo tadi, bahwa guru-guru yang sudah mau purna tugas, sudah oversek, di atas 50 tahun. Ini kaitannya untuk memainkan jari-jarinya di laptop, itu memang kurang cekatan. Maka ada tim, dengan adanya tim itu saling membantu satu sama lain. Karena pelajaran daring itu bagaimana supaya siswa di rumah itu tertarik dengan pelajaran itu, seneng, ya. Tidak hanya monoton, bahkan daring itu dibikin supaya ada gambar-gambar, ada motivasi agar siswa itu tidak jenuh di rumah sehingga tertarik. Dan sekarang sudah modelnya daring dengan model Zoom. Betul. Sehingga di situ bukan one way traffic, tapi sudah two way traffic. Sehingga bisa tanya jawab melalui virtual itu, sehingga siswa menarik. Dan maaf, tugas-tugas tidak dibikin tugas sebanyak-banyaknya, jangan. Siswa harus disenangkan, sudah pandemi itu sudah rekoso. Harus beban tekanannya sudah sangat tinggi sekali. Biar tidak stres, biar tidak stres. Nah, termasuk orang tua harus dihibur, harus disenangkan. Sementara menjadi guru itu memang berat, sulit. Sekarang sudah teruji, tatkala sekarang orang tua harus mau menjadi guru di rumah. Akhirnya seperti itu. Ini headache, ini mulai bingung, mulai pusing. Ya, harapannya orang tua benar-benar bersabar untuk mendidik putra-putrinya. Ya, kadang-kadang malah marah dan lain sebagainya. Bukan berarti tugas itu yang mengerjakan orang tua, bukan. Orang tua mendampingi para peserta didik putra-putrinya untuk menghantarkan supaya putra-putrinya mampu mengerjakan tugas ini dengan penuh kreativitas, kemandirian, dan kecerdasan yang dimiliki, sehingga dengan daring ini tidak akan menurunkan kualitas lulusan yang ada. Baik, artinya dengan penuh tanggung jawab juga, anak-anak peserta didik pun bisa menyelesaikan. Iya, betul. Dan inilah tantangan orang tua di Indonesia, bahkan di dunia saya katakan, karena ini mungkin dialami oleh seluruh dunia yang mengalami pandemi. Nah, ini yang menarik, saya kembali ke Pak Dr. Sugiaryo. Dari kondisi yang saat ini ada, artinya memaksa orang tua mau tidak mau, suka tidak suka harus menerapkan apa yang dilakukan Bapak Ibu guru di rumah akhirnya. Artinya dengan melihat seperti ini, nampaknya kalau kita melihat dari Ketua PGRI Pusat pun sebenarnya sering mengkritisi kementerian juga. Termasuk terakhir kemarin, janganlah membuat resah Bapak Ibu guru misalkan. Melihat dari sebetulnya kita secara umum, kebijakan-kebijakan apakah memang sebetulnya harus banyak dibenahi atau bahkan prakteknya Bapak Ibu guru juga kerepotan untuk menerapkan itu di lapangan atau di sekolah? Pak Gi, silahkan. Kebetulan saya di lembaga kajian kebijakan pendidikan juga. Nah, tepat sekali nampaknya. Di PB, Pengurus Besar PGRI, saya kira banyak yang perlu dibenahi ya. Regulasi misalnya. Rekrutmen guru ini kan terpecah-pecah. Jadi perlu ada manajemen tata kelola yang bagus. Sehingga guru ini kan mulai dari rekrutmen, pembinaan sampai sertifikasi mestinya ini satu pintu. Nah, sekarang ini kondisi kita ini kan tidak ya. Rekrutmen di daerah itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat. Tapi ketika dia itu sampai pada pembinaan diserahkan yang lain. Sampai pada sertifikasi diserahkan yang lain. Nah, ini perlu ada
Regulasi perlu ada regulasi yang linier. linear. Oke. Maka kemarin ketika pendidikan masuk ke Cipta Kerja, saya katakan harus keluar dari Cipta Kerja itu. Iya. Maka Pak Presiden mengeluarkan pendidikan itu dari Cipta Kerja itu. Nah, itulah. Maka ini perlu ada tata kelola guru yang bagus. Baik. Itu yang dalam hal harus dibenahi. regulasi tata kelola sekarang. Betul. Ya banyak kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya ini bagus, tetapi memang tidak mudah diterapkan. Misalnya mengenai Merdeka Belajar, kemudian kampus Merdeka, dan seterusnya. Jadi ini ya sebetulnya ini kan terobosan-terobosan yang dilontarkan oleh Mas Menteri, tetapi sebetulnya ini dulu sudah ada. Cuman dimodifikasi, dikemas gitu lah ya. Tapi prakteknya memang tidak mudah. Setumbuhannya adalah sebetulnya pada siswa, pada pembelajar, pada peserta didik. Sejak dulu sudah kita dengung-dengungan bahwa pembelajaran kita ini harus bertumpu, harus sentralnya kepada peserta didik. Nah ini yang sesungguhnya perlu regulasi-regulasi seperti itu perlu dicermati dengan baik. Adanya organisasi penggerak, makanya PGRI keluar dari organisasi penggerak itu kan persoalannya ya itu diminta uang yang untuk itu bisa digunakan untuk misalnya untuk peningkatan kesejahteraan guru, kan gitu lah. Guru, karena guru-guru kita ini guru-guru honorer, guru-guru bantu, ya guru bantu sudah semua sedang berjuang saat ini, kan apalagi kondisi seperti ini. Ya, betul. Baik. Nah, ke Pak Joko kembali, apalagi ungkapan dari Mas Menteri pun menyampaikan ada kekhawatiran learning loss. Jadi itu jadi khawatir juga sebetulnya. Sebetulnya hal-hal seperti itu layak harus disampaikan atau sebetulnya ada harusnya keoptimismean yang harus disampaikan, Pak Joko? Ya ini karena pandemi ini memang menjadi tantangan kita bersama. Terutama yang banyak kena imbasnya memang di dunia pendidikan. Katanya pandemi ini kita rasakan betul. Kami selaku Dewan Pendidikan itu selalu mengamati perkembangan. Nah, betul tadi dikatakan bahwa sekarang baru diadakan pendaftaran untuk segera dites adanya kepala sekolah penggerak. Setelah kepala sekolah penggerak, nanti ada guru penggerak, sekolah penggerak. Memang ini harus digerakkan bersama supaya kita itu cinta untuk belajar, menumbuhkan motivasi belajar, menumbuhkan untuk cinta membaca, literasi. Sementara maaf, ini bangsa kita, bangsa Indonesia ini, itu yang suka membaca dan tidak, itu 1:1000 loh, ngeri loh itu. Ya, ini satu penelitian yang suka 1000 yang tidak. Sampai penelitian itu. dari UNESCO itu tahun 2012 itu katakan 1:1000. Sementara ya dari Badan Pusat Statistik sekarang banyak yang suka ya belajar melalui virtual, melalui televisi. Nah, melalui televisi itu 91,68%. Sementara ya yang suka membaca cuma 17,6%. Ngeri sekali. Ora gelem maca. Bro. Nah, dengan ada seperti ini, maka sekarang pembelajaran dimotivasi dengan gambar-gambar apapun. Ya, termasuk saya lihat situasi di sini juga sudah mulai ada audio visual dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Betul, sehingga menjadi menarik para siswa ini untuk belajar dimanapun. Ya, itu. Sehingga inilah yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Bagi Pak Joko, bagaimana memanfaatkan dari berbagai tantangan tadi sudah kita bahas, dan solusinya mungkin salah satunya adalah menghadirkan peserta didik untuk datang ke museum sebagai wahana belajar. Nah, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Monumen Pers Nasional.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita melanjutkan di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Monumen Pers Nasional Kota Surakarta. Dan saya masih bersama Wakil Ketua PGRI Kota Surakarta dan Ketua Dewan Pendidikan Kota Surakarta. Saya awali segmen ketiga ini sama Pak Joko Rianto. Pak Joko, kalau tadi sudah kita bahas tantangannya, bagaimana kebijakan-kebijakan sudah disoroti juga oleh Pak Dr. Giaryo dan berbagai macam hal yang ada. Artinya kita mencoba mencari solusinya sekarang. Sebelum kita membahas tentang peran monumen atau museum sendiri, Pak Joko mungkin bisa memberikan satu analisa ketika oke lah saat ini tidak sekolah benar-benar di sekolah, itu mungkin akan ada sesuatu yang hilang. Tapi mungkin dengan dia banyak di rumah, sebenarnya banyak nilai-nilai yang tidak didapatkan saat biasa sekolah. Lebih banyak berbakti ke orang tua misalkan, lebih bisa bekerja sama dengan keluarga misalnya. Mungkin ada nilai-nilai yang sebenarnya bisa tumbuh lebih baik ketika mungkin waktu di rumah lebih jarang. Sebetulnya bisa dilihat dari sisi itu, Pak Joko? Ya. Kalau kita lihat bahwa sekarang anak-anak suka di rumah, lebih banyak memang lebih banyak di rumah mau tidak mau karena situasi dan kondisi. Betul. Karena orang tua juga agak takut tatkala itu diadakan pembelajaran secara luring, ya. Namun ini sudah karena ini pandemi sudah mulai landai, ada kemungkinan nanti akan PTM. Baik. Ada kemungkinan, namun memang harus izin orang tua juga boleh atau tidak. Nah, begini. Tatkala anak belajar di rumah, sekarang sudah pakai by Zoom, by HP. Ya, di mana pemerintah luar biasa berpihak kepada masyarakat. Kalau dulu alasannya HP, sekarang yang tidak punya HP diberi HP. Oh, yang alasannya kuota, sekarang ditransfer kuota. Ini di pemerintah. Ini luar biasa. Kemudian mau bicara apa lagi? Mau tidak mau memang siswa harus didampingi untuk belajar jarak jauh. Dan dengan demikian, inilah pas untuk memberikan ya pelajaran karakter di rumah. Karena Bapak Ibu orang tua adalah pendidik yang paling utama. Setuju. Itu adalah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu harus pandai-pandai untuk bisa menjadi contoh, ya, menjadi teladan. Sikap tutur boso, unggah-ungguh, orang Jawa muno-muninya. Itu bicaranya itu direkam semua putra-putri. Kalau kemarin anak-anak di sekolah, sekarang di rumah apapun kegiatan orang tua ini direkam dan akan ditiru. Nah, mulailah yang dulu tidak mau bersih-bersih diajari bersih-bersih. Tidak mau isa-isa diajari isa-isa. Yang tidak bisa bersetrika diajari bersetrika. Yang tidak mau ngepel diajari ngepel. Ini walaupun sedikit tapi cinta. Ya. Anandawatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman dari satu sisi saja. Apalagi berbakti kepada orang tua itu wajib. Nah, ini pendidikan karakter yang top itu ya ini. Coba kita lihat sukses enggak nanti orang tua memberikan pembelajaran karakter di rumah masing-masing, tidak mengamanahkan guru dan tidak mudah menyalahkan guru. Ternyata untuk mendidik karakter tidak gampang. Itu perlu contoh ini ternyata begitu. Artinya ada sebuah kompetensi substitusi ya, pengganti. Meski lah datang ke sekolah tidak, tapi harusnya ada kompetensi lain yang bisa dikembangkan di rumah. Betul. Ini jadi bukan berarti kita harus learning loss lah. Kita berharap learning bisa dengan berbagai cara. Kira-kira seperti itu. Pak Giaryo, kita lanjut kembali dengan media pendukung sekarang. Artinya guru-guru sebenarnya sudah dibantu dengan sebuah teknologi. Tapi kita melihat bahwa di Kota Surakarta ada sebuah monumen pers, ada sebuah cerita, ada sejarah di sini. Sebenarnya bagaimana peran-peran pendukung pendidikan agar bisa dimanfaatkan? Pak Giaryo, silahkan. Saya merasa bangga sebetulnya melihat saya masuk ke ruangan ini sudah jauh berbeda. Selama ini kan masyarakat memberikan satu penilaian bahwa monumen itu kan hanya menyimpan harta, menyimpan dokumen atau sejarah masa lalu. Termasuk monumen pers ini, karena asumsi masyarakat dulu ini kan menyimpan sejarah perjuangan tokoh-tokoh pers. Lah, sekarang ini dengan teknologi yang telah dimiliki oleh monumen pers ini mesti harus dibalik. Bahwa monumen pers itu harus punya peran sebagai edukasi. Edukasi pembelajaran kepada masyarakat sehingga masyarakat ini mau ke monumen pers gitu. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang selama ini dilakukan oleh tokoh-tokoh pers. Maka
termasuk gurunya saya kira. Maka tepat sekiranya nanti guru-guru itu harus menggerakkan pada para siswanya untuk melihat dari dekat apa sih sesungguhnya monumen pers itu, gitu. Apa, mengapa, bagaimana. Karena ada fenomena atau perjuangan yang sangat unik dan menarik yang tidak pernah dilakukan saat sekarang ini misalnya, yang dulu pernah dilakukan oleh para tokoh-tokoh pejuang pers. Nah ini kan harus dipahami oleh peserta didik, oleh masyarakat yang luas juga. Nah itulah pentingnya, maka monumen pers ini menjadi satu sumber belajar. Sumber belajar bagi guru dan bagi peserta didiknya. Seharusnya begitu. Maka kerjasama monumen pers dengan institusi pendidikan, stakeholder pendidikan sangat diperlukan. Artinya memang bagaimana bisa merangkul dunia pendidikan agar sekali lagi dunia pendidikan pun dan juga seluruh siswa peserta didik ini juga ngerti bahwa dengan datang ke monumen pers akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Konkretnya, nah Pak Joko, ini kalau konkretnya sebetulnya hal apa yang bisa dimanfaatkan oleh siswa atau peserta didik ketika datang ke sini? Apakah hanya sebatas sejarah saja? Atau mungkin ternyata di sini juga bisa belajar bahasa Indonesia misalkan dengan berbagai macam tulisan yang ada di sini, Pak Joko? Tadi tatkala saya masuk ruangan sini, saya pangling saya. Weh, ternyata sudah bersolek yang luar biasa. Tatkala saya masih kecil, saya dulu sering masuk ke sini. Tatkala di sini ada pameran, saya melihat senang saat itu, waktu SD, SMP. Karena saya dilahirkan di kota Surakarta. Nah, kemudian memang akhir-akhir ini karena milenial, akhirnya anak-anak suka belajar dengan gadget. Ya, namun ini nanti akan menghilangkan historis atau sejarah. Tarikhnya itu akan terputus. Anak tidak mau belajar tarikh, maunya langsung ke Mbah Google selesai. Nah, harapan kami dengan adanya kemewahan, kemegahan yang luar biasa di monumen pers ini, apalagi ada ruang audiovisual dan lain sebagainya, sehingga anak datang ke sini ini merasa senang. Tatkala senang, ini pasti akan mau belajar. Nah, saya sepakat dengan Pak Dr. Giaryo bahwa memang dihadirkan di sini bagaimana ini menjadi magnet supaya siswa mau ke sini. Ya, tentunya kita kerjasama. Ada PGRI, ada Dewan Pendidikan. Beliau punya gurunya, saya punya komitenya. Nah, tinggal dari para petinggi sini klik dengan wali kota klik dengan jajaran dinas pendidikan, jajaran dinas pendidikan klik dengan kepala sekolah negeri dan swasta, bagaimana putra-putri para siswanya nanti bisa berkunjung di sini, disenangkan hatinya, ditunjukkan ternyata belajar di sini menyenangkan. Dengan demikian akan menarik. Kalau sudah tertarik, menarik, akhirnya mau melihat isinya. Ya, tatkala siswa, anak-anak suka pada film tertentu di mana itu seorang superhero. Misalkan kalau superhero-nya Jawa, Gatot Kaca. Nah, dia akan belajar Gatot Kaca itu siapa, putranya siapa, pegang kerajaan mana. Nah, itu baru setelah dia itu mengidolakan si Fulan, dia akan belajar si Fulan itu apa, dari mana, bagaimana si Fulan. Nah, termasuk monumen pers ini. Insya Allah bisa. Lebih mampu untuk menstimulan bagaimana peserta didik ini akhirnya betul-betul menyatu. Saya kesini harus ngapain sih, apa yang didapat, itu mendapatkan satu tujuan yang jelas. Kita masih punya satu segmen berikutnya untuk membahas konkret dan harapannya seperti apa, Pak Joko, Pak Giaryo. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Monumen Pers Nasional.
Kita lanjutkan kembali di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Monumen Pers Nasional, dan saya masih melanjutkan bersama Bapak Dr. Sugiaryo dan Pak Joko Rianto yang tentu sudah membahas tentang bagaimana solusi-solusi media pembelajaran hal-hal di tengah pandemi. Pak Giaryo, dengan berbagai hal yang sudah kita bahas dari segmen sebelumnya, nampaknya ini kita berbicara ke arah yang lebih baik. Pandemi melandai, guru-guru akan segera divaksinasi dan harapannya bisa segera tatap muka. Apa sebetulnya harus disiapkan baik dari pemerintah pusat, daerah, para guru, orang tua siswa untuk bisa menyambut ini betul-betul bisa bersinergi lagi, Pak Sugiaryo? Ya, seperti yang tadi saya katakan, satu kunci yang perlu diperhatikan sekarang adalah kolaborasi, Pak. Kolaborasi antara orang tua, kemudian pendidik dan masyarakat ini harus betul-betul terwujud. Karena tidak mungkin di dalam belajaran ini digantungkan kepada guru saja. Tapi juga guru juga tidak bisa melepas dari orang tua dan juga masyarakat. Maka yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan sebuah iklim pembelajaran yang kondusif dengan mengutamakan kolaborasi dari tiga hal tadi. Jadi ada tiga unsur tadi, masyarakat, kemudian orang tua, dan pendidikan, terutama guru. Ini penting sekali. Nah, ini didukung oleh regulasi-regulasi yang harus mendukung itu. Sebetulnya ada misalnya fungsi pendidikan di dinas ini ada namanya non formal, itu ada bidang pendidikan dan keluarga. Tapi saya melihat juga belum dapat difungsikan dengan bagus ya. Ini yang perlu ditingkatkan kinerjanya mereka. Jangan sampai seperti ada ini, wah sekarang masyarakat akan merasakan betapa sulitnya memberikan pembelajaran kepada anak ketika masa pandemi ini. Kita nggak boleh mendengar kata itu, karena sebetulnya mendidik kepada anak bukan tanggung jawab sekolah aja, tapi juga pandangan orang tua dan tanggung jawab masyarakat. Ini harus dilakukan seperti mindset itu harus akhirnya bisa merubah paradigma bahwa sekolah tidak sekali lagi tempat untuk mencuci anak hingga dia keluar siap bersih. Tapi saat di rumah pun juga orang tua siap harus mendidik juga, sehingga inilah peran yang penting untuk bisa ditingkatkan. Pak Joko, ini juga sama harapannya mungkin ke depan setelah kita selesai pandemi, berharap apa yang harus kita tingkatkan? Iya, saya tertarik dengan ungkapan panjenengan. Ya, ibarat orang tua itu ke sekolah bukan saja ndandake seperti pakaian. Saya ndandake seperti jas PGRI. Selama 2 minggu saya ambil sudah menjadi jas. Saya menyekolahkan anak saya di SMPX, SDY, and so on. Bahwa selama sekolah di sini lulus, saya berharap anak saya itu cerdas, anak saya pintar, anak saya piawai, anak saya keluar sudah seperti yang jadi saya harapkan. Kalau yang sekolah khusus sudah punya hafalan doa, sudah melaksanakan tertib sholatnya, dan lain sebagainya. Tidak bisa. Orang tua bertanggung jawab juga untuk memandikan putra-putrinya, anak-anak bangsa ini. Dan dengan demikian, pandemi ini dengan adanya program pemerintah yang vaksinasi, dengan vaksinasi ini nanti masyarakat akan menjadi lebih pede, lebih percaya diri, bahwa saya sudah divaksin, saya sudah sehat, sehingga imunnya menjadi kuat, sehingga tidak ada suudon antara satu dan lainnya. Saya jejer, saya batuk, saya sudah suudon. Nah, sekarang seperti itu. Nah, besok sudah tidak ada lagi, sudah divaksin, sehingga besok masuk sekolah sudah biasa, tapi tetap walaupun sudah percaya diri, tetap pemerintah juga 5M tetap dilaksanakan. Tentu. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dalam air mengalir, kemudian kurangi kerumunan dan sekaligus kurangi mobilitas, tetap kita laksanakan. Tapi belajar harus. Kalau kita lihat, saya percaya, saya yakin, kalau orang tua disuruh milih, putrane jenengan pilih daring apa luring, belajar di rumah apa di sekolah, saya yakin mayoritas pilih belajar di sekolah. Betul. Yakin.
walaupun masih ada mungkin hanya sekitar 10% lah Oke. yang belum sepakat, tapi besok kalau sudah divaksin semuanya akan percaya Ya. sekolah akan menjadi normal. Menurut Amin. saya seperti itu. Amin. Ya. Baik. Artinya siapapun saat ini peran kita, Ya. harapannya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Berfastabil khairat. Nah, semuanya berperan, fastabil semua di khairat, bidang betul. masing-masing. Orang tua, guru, dunia pendidikan, dan terima kasih sekali perbincangan kali ini Pak Joko Rianto. Ya. Pak Giaryo, senang sekali bisa ngobrol. Kita masih ada segmen berikutnya dengan Profit untuk bagaimana kembali mengulas tentang Monumen Pers. Dan apa yang sudah kita bahas tentang pendidikan di tengah pandemi ini sebagai bukti apa yang pernah disampaikan Ki Hajar Dewantoro, di mana semua rumah adalah sekolah, semua orang adalah guru. Nah, ini yang terjadi saat ini. Kita masih punya satu segmen terakhir, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ngopi, ngobrol pintar bersama Monumen Pers Nasional masih kita lanjutkan. Tidak lengkap di Monumen Pers kalau saya belum bertemu dengan sosok yang satu ini. Beliau adalah Kepala Monumen Pers Nasional, Bapak Widodo Hascaryo. Pak Widodo, senang sekali, kabar baik? Baik, selamat sore. Selamat juga, sukses acara Hari Persnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kemarin ngobrol tepat menjelang pelaksanaan puncak Hari Pers dan akhirnya terlaksana dengan baik. Dan rebranding dari Monumen Pers pun sudah mulai menggaung secara nasional. Tentu tidak pas kalau kemudian kita tidak mencoba mengupdate lagi. Artinya layanan-layanan di Monumen Pers ini seperti apa untuk operasional dan apa yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh dunia pendidikan. Pak Widodo, silahkan. Terima kasih Mas Nando dan pemirsa TA TV ya, dimanapun berada. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Wali Kota terpilih Mas Gibran atas pelantikannya dan Bapak Teguh sebagai Wakil Wali Kota Surakarta, dan Monumen Pers sudah dikunjungi oleh Bapak Wali Kota terpilih Mas Gibran pada peringatan Hari Pers tanggal 9 Februari 2021 kemarin. Ya, itu pertama. Yang kedua, pada saat itu arahan Bapak Wali Kota terpilih bahwa sudah boleh diizinkan untuk membuka layanan, tetapi masih dibatasi jumlah pengunjungnya, yaitu disepakati 10 orang per hari. 10 orang per hari. 10 orang per hari. Akhirnya kami menyepakati untuk yang berkunjung, karena kita punya 4 layanan, yaitu layanan papan baca seperti kita ketahui di depan, kemudian ada layanan e-paper, layanan perpustakaan, dan layanan museumnya itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk khusus pelayanan museum memang masih kita tutup. Tetapi untuk layanan e-paper dan layanan perpustakaan kita buka melalui WA 0811 250 5959. Jadi kita bisa reservasi dulu. Kita akan ke e-paper atau kita akan ke perpustakaan. Itu yang pertama. Untuk teman-teman, untuk adik-adik yang dari pelajar untuk bisa berkunjung, kemarin sudah dicontohkan yaitu salah satu SD di Kota Surakarta melakukan kunjungan virtual. Wow, jadi ada kunjungan virtual juga. Ya, jadi gurunya yang datang ke sini dengan tim, kemudian gurunya itu merekam seluruh koleksi-koleksi yang ada di Monumen Pers. Setelah itu gurunya mengupload di sosial media. Nah, muridnya membuat review atau membuat ringkasan atau membuat cerita sebagai bagian daripada tugas sekolah dari sekolah itu sendiri. Jadi alhamdulillah kita sudah berinovasi akibat adanya pandemi ini. Kita harus berevolusi dan berinovasi, berimprovisasi juga bagaimana kita tetap hadir di tengah masyarakat walaupun pandemi masih melanda. Tapi semoga dengan adanya kegiatan vaksinasi nasional yang telah dilakukan oleh pemerintah, itu akan sedikit membuka untuk harapan ke depan pandemi ini segera berakhir. Amin, amin, amin. Baik. Secara konkret sebetulnya surat ini bisa dikirim Hamin berapa idealnya, karena biar tidak dadakan juga dan harus membuat list kalau ternyata yang masuk banyak misalnya. Prosedurnya seperti apa, Pak? Untuk
berkunjungan tadi untuk layanan khusus yang 2 layanan yaitu e-paper dan perpustakaan, silakan langsung ke WA. Nanti akan ada nomornya yang akan tercantum 0811 ya 250 5959 karena Monumen Pers itu alamatnya Jalan Gajah Mada nomor 59. Jadi gampang. Untuk yang berkunjung untuk bersurat karena memang ada kunjungan virtual itu silakan H-7 bisa kita layani. Jadi dari sekolah manapun untuk berkunjung kita menyediakan fasilitas untuk kunjungan virtual saja. Sementara kunjungan virtual karena memang banyak koleksi-koleksi yang sudah kita perbarui, kita renovasi, kita revitalisasi menjadi demikian indahnya. Dan kemarin juga alhamdulillah terima kasih diapresiasi oleh Bapak Wali Kota terpilih Mas Gibran bahwa Monumen Pers ini benar-benar sudah berbenah menjadi lebih baik. Oleh sebab itu layak untuk dikunjungi. Tetapi karena memang kita terbatas dengan kegiatan PPKM, otomatis beliau Bapak Gibran membatasi jumlah kunjungan itu tidak boleh lebih dari 10. Oleh sebab itu kita harus benar-benar booking dulu, reservasi terlebih dahulu. Baik, ini informasi yang sangat lengkap Pak Widodo Hasyaril. Terima kasih waktunya. Terima kasih, Nando. Sukses selalu untuk tetap memilenialskan Monumen Pers. Lebih dekat dengan generasi muda kita. Dan Anda dapat mencatat nomor yang tadi untuk e-paper, perpustakaan maupun reservasi kita akan tampilkan di sesi ini ya. Ini akan ditampilkan saja. Dan Anda dapat juga bertanya langsung barangkali untuk petugas yang standby di Monumen Pers pun Anda bisa menanyakan secara langsung sewaktu-waktu jam kerja hari Senin sampai Jumat. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Mungkin bisa kita manfaatkan juga, maksudnya bukan kita manfaatkan, mungkin bisa kita pantau juga para pemirsa televisi dimanapun untuk bisa memantau websitenya Monumen Pers, baik itu Twitter, IG maupun Facebook, FB, yaitu Monumen Pers Nasional. Nah, itu lengkap sudah informasi di situ kan. Nomor-nomor pun juga ada di situ. Iya, nomor semua. Baik, demikian kebersamaan kita di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Monumen Pers. Banyak sekali ilmu di sini. Sekali lagi bagaimana kita mempelajari referensi utama bagi kesejahteraan atau mungkin sejarah-sejarah pers di Indonesia. Semua ada di sini, pelajari, datangi, dan kita dapat ilmu banyak sekali yang ada di sini. Akhirnya saya Septando Hisyaf pamit di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Monumen Pers. Tetap terapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun, dan batasi kerumunan, kita putus penularan COVID-19. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Monumen Pers selanjutnya. Sampai jumpa.